kembali lagi pada video saya part 3, yaitu membahas pada tombol print. Jadi, pada tombol print ini ada cara membuat cetak laporan pada form data mahasiswa. Jadi, sebelumnya kita aktifkan database terlebih dahulu, sama seperti biasanya. Cara mengaktifkannya itu kita klik start yang sudah saya aktifkan ini, lalu admin, dan dia akan tampilannya seperti ini. Nah, kita lanjut ke NetBeans-nya. Nah, jadi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan GUI-nya terlebih dahulu, sama seperti video-video sebelumnya. Jadi di sini ada palet tabel dengan nama form data mahasiswa, nama NIM, alamat, serta tanggal lahir, dan example pada penulisan tanggal lahir yang benar. Nah, setelah itu ada kolom dengan menggunakan palet text field dan latar belakang dengan menggunakan palet panel, dan di sini ada simpan, update, delete, batal, dan print menggunakan palet yang bernama buton dan dengan latar belakang panel. Setelah itu ada palet tabel dengan menggunakan palet tabel. Nah, setelah itu kita buka database-nya. Jadi database yang digunakan masih sama dengan nama DBMHS dengan satu tabel mahasiswa, yang mana pada dalam mahasiswa ini saya sudah memasukkan 3 mahasiswa, tinggal tersisa 3 karena tadinya 4 karena satunya sudah dihapus, jadi 3 mahasiswa. Nah, pada tabel mahasiswa ini ada struktur, yang mana dalam struktur ini ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir yang untuk mengisi tabel-tabel yang ada pada NetBeans tersebut. Kita kembali lagi ke melihat desainnya. Nah, jadi teman-teman, pada tombol print ini ada perbedaan. Nah, perbedaannya ini di mana? Jadi, pada tabel print ini menggunakan penghubung. Penghubungnya itu dengan nama iText PDF 5513 jar. Nah, caranya ini sama dengan pendownloadan MySQL Connector. Nah, jadi teman-teman, fungsinya iText PDF ini untuk membaca atau mengedit file PDF tersebut pada aplikasi Java. Nah, jadi di sini saya akan mentutorialkan cara menginstalnya. Nah, jadi cara menginstalnya kita buka Chrome dan search di sini iText PDF 5513 jar. Nah, dia akan muncul yang pertama Maven Repository. Nah, yang ini. Nah, jadi cara penginstalan atau pendownloadannya itu ada di sini. Nah, kita pilih yang jar ini karena kita menggunakan jar. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, maka kita lihat di filenya apakah ada. Nah, jadi teman-teman, hasil pendownloadan iText PDF 5.513. Nah, setelah itu kita lanjut ke NetBeans lagi. Nah, cara untuk mengkonektorkan iText PDF-nya itu sama seperti kemarin, yaitu kita klik library. Nah, di sini ada jar ini. Nah, lalu kita klik dan masukkan yang kita butuhkan tadi mana, yaitu iText PDF 5.513. Dan open ini. Nah, maka dia akan muncul iText PDF-nya di sini. Nah, jadi pada tombol print ini saya sudah membuatnya. Pada tombol print ini juga kita harus mengganti nama variabelnya menjadi cmd print. Nah, pada print ini kita juga butuh label atau butuh mouse click yang mana untuk pada saat kita mengklikkan nama mahasiswa tersebut, maka nama tersebut akan muncul pada form data mahasiswa. Nah, kita langsung saja untuk melihat codingannya. Nah, pada tombol print juga di sini ada tambahan import. Nah, pada tombol print di sini ada import com in iText PDF. Jadi di sini dari penghubung iText PDF tadi.
Nah, di sini ada import com, iText PDF, teks dokumen, ada elemen, ada font, di sini ada sheet, di sini ada paragraf, PDF file, di sini ada PDF table, PDF Twitter, dan line separator, dan ada file output stream, simpan data format, dan until date. Nah, jadi teman-teman, pada import com iText PDF teks dokumen ini, fungsinya, sebelumnya import ini untuk apa sih? Jadi, import ini digunakan untuk mengambil kelas pada library atau mengambil kelas dari library lain supaya bisa digunakan dalam program yang akan kita buat. Nah, di sini ada import Java, import com iText PDF teks dokumen. Nah, digunakan untuk apa? Untuk membuat dokumen pada PDF. Nah, yang ini. Nah, setelah itu ada import com iText PDF text element. Ini digunakan untuk mengatur posisi elemen pada PDF. Contohnya pada rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Nah, di sini ada import com iText PDF text font. Di sini fungsinya untuk mengatur font pada PDF seperti ukuran hurufnya, fontnya, dan jenis-jenis lainnya. Setelah itu ada import com iText PDF text. Ini yang size ini digunakan untuk menentukan ukuran kertasnya berapa. Jadi contohnya ukuran kertasnya itu A4, A5, dan lain-lain. Nah, saya itu ada import com iText PDF text paragraph. Jadi pada paragraf ini digunakan untuk membuat paragraf atau teks pada PDF. Setelah itu ada import com text PDF cell di sini. Jadi digunakan untuk wadah pada tabel PDF. Terus setelah itu ada import com iText PDF, teks PDF paragraf tabel. Pada PDF tabel ini digunakan untuk membuat tabel pada PDF. Setelah itu ada teks PDF writer. Nah, PDF writer ini digunakan untuk menulis atau menyimpan suatu tulisan dokumen menjadi file PDF. Nah, terus di sini ada import com iText PDF txt PDF draw line separator. Ini fungsinya untuk pemisah garis pada PDF. Setelah itu ada import Java IO file output stream. Di sini digunakan untuk menyimpan file ke dalam PDF serta ada import Java text simple date format. Di sini digunakan untuk mengatur format tanggal, dan import Java util date. Di sini digunakan untuk mengambil tanggal dan waktu pada saat data tersebut diekspor menjadi PDF. Nah, kita lanjut untuk codingan pada tombol print. Nah, jadi ini codingan pada tombol print sudah saya tempelkan pada private void cmd print. Nah, ada try. Try ini digunakan untuk menjalankan sebuah program. Ada dokumen doc, new dokumen, di sini ada ukuran kertasnya, lalu ada marginnya di sini berapa, yaitu kanan kiri, rata kanan kiri dan tengahnya. Nah, di sini ada doc dokumen ini digunakan untuk membuat sebuah dokumen dengan ukuran A4 atau dengan ukuran kalau misalkan bisa juga diganti dengan ukuran A5 atau ukuran yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, marginnya di sini rata kanan kiri tengahnya ada 40. Nah, saya itu ada string waktu new simple date format. Nah, string waktu ini untuk mengambil tanggal dengan format string waktu ini fungsinya untuk mengambil tanggal dengan format utamakan yang diambil dari tahunnya terlebih dahulu. Setelah tahun ini bulan, dan setelah bulan ini tanggal. Nah, setelah itu ada string nama file, txt nama, getText. Nah, string nama file ini digunakan untuk membuat file dan menyimpan file ke dalam komputer dengan nama filenya tersebut. Contohnya nama filenya apa? Maka nama yang disimpan ke dalam komputer itu akan nama filenya yaitu. Nah, terus di situ PDF ada string nama file, txt nama, terus PDF writer, get instant, new file output stream ini.
Nah, ini digunakan untuk membuat file dengan menyimpan file ke dalam komputer dengan nama filenya tersebut. Nah, setelah itu ada dokumen open di sini. Nah, dokumen open ini untuk membuka dokumen agar kita bisa diisi dengan tulisan dan elemen lainnya. Contohnya seperti font, title fontnya di sini. Nah, di sini title fontnya dan size-nya di sini berapa. Nah, setelah itu ada font isi fontnya. Jadi font isi fontnya itu di sini fontnya menggunakan Times Roman. Nah, size-nya di sini ada ukuran 12 dan stylenya ini menggunakan font normal. Nah, ada PDF tabel. PDF tabel ini PDF tabel, border tabel, new PDF tabel, terus border tabel, set width percentage 100. Nah, jadi PDF tabel ini untuk membuat tabel dengan kolom lebarnya itu 100. Jadi tabel yang dibuat itu penuh 100%. Nah, setelah itu ada PDF cell, main cell dengan new PDF cell, main cell, set padding. Nah, ini. Nah, jadi PDF cell ini digunakan untuk membuat total atau sel utamanya tersebut dengan tempat semuanya itu dimasukkan dengan memberikan jarak 20. Nah, ini. Nah, saya itu ada paragraf judul. Paragraf judul, new paragraph, data diri mahasiswa, title, font. Nah, paragraf judulnya itu diisi dengan nama tabel yang telah kita buat. Nah, apa nama tabelnya? Itu data diri mahasiswa dengan fontnya itu title font, nama fontnya. Nah, ada main cell add element judul, main cell add element new paragraph. Nah, di sini juga ada maaf. Di sini ada judul set alignment. Nah, judul set alignment ini adalah ratanya itu rata tengah untuk judul. Nah, main cell terus namain cell add element judul. Nah, jadi rata tengah untuk judul. Nah, setelah itu ada line separator line. Nah, line separator line ini digunakan untuk line-nya itu digunakan untuk memberi jarak atau spasi pada antara jarak satu dengan jarak 2. Setelah itu ada main cell add element new paragraph name. Nah, jadi name setelah itu kita masukkan txt name. Ada main cell add element new paragraph nama, txt nama, dan get text fontnya isi font. Nah, di sini ada add element ini untuk membuat garis horizontal atau pemisah. Jadi di sini ada nama dan isi NIM-nya berapa. Nah, lalu ditampilkan ke PDF. Nah, setelah itu ada txt nama ini sama, yaitu txt berisi nama lalu dimasukkan ke PDF dan alamat juga sama, menggunakan txt alamat lalu dimasukkan ke PDF, dan di sini ada juga tanggal lahir. Lalu ini semua main cell add element, jadi menambahkan elemen-elemennya. Elemen-elemen yang untuk spasi. Nah, maka dari itu di sini ada tanda petik 2 ini kosong, paragraf yang kedua atau yang selanjutnya itu kosong. Lalu paragraf footer new paragraph. Nah, jadi paragraf footer ini menampilkan waktu. Nah, menampilkan waktu apa? Dicetak pada misalnya. Nah, pada saat si data tersebut disimpan, maka di sana akan ada menampilkan waktu disimpannya. Di sana ada misalkan date-nya, terus month-nya sama years-nya. Lalu di sini akan menampilkan waktunya, kapan waktu penyimpanannya. Nah, setelah itu ada ini juga folder set alignment-nya juga. Ini elemennya itu elemen tata tengah ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada yang terakhir dokumen close. Jadi dokumen close ini fungsinya untuk menutup dokumen setelah kita selesai membuat setelah kita selesai membuat dokumen tersebut. Nah, Joktion Pen show message dialog. Nah, Joktion Pen ini sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu fungsinya untuk menampilkan pop-up pesan atau notifikasi PDF berhasil disimpan. Jadi, kalau misalkan PDF tersebut berhasil disimpan, maka dia akan muncul notifikasi, maka PDF berhasil dibuat. Nah, di sini ada chat exception kalau misalkan program tersebut error, maka dia akan balik lagi ke sini. Nah, ada Joktion Pen show message dialog.
Nah, ada kalau misalkan get message. Jadi, yang job tier message dialog yang ini tuh menampilkan jika eh, apa namanya menampilkan jika program tersebut error, maka akan bukan program. Kalau misalkan dia untuk penyimpanannya dia error, ketika kita klik simpan tapi dia tidak bisa, maka dia akan memunculkan pop-up atau notifikasi pesan error. Nah, di sini yang terakhir jangan lupa kita menambahkan kurung kurawal untuk menutup program. Nah, di sini kita run. Ini outputannya. Nah, jadi fungsinya mouse itu ketika kita klik nama pada data mahasiswa yang akan kita print, dia akan muncul pada form data diri mahasiswa ini. Nah, setelah itu kita print. Nah, dia akan memunculkan notifikasi PDF berhasil dibuat. Lalu klik. Nah, di mana kita melihat laporan print yang telah kita klik tadi, yaitu kita buka file. Nah, di sini ada NetBeans Project. Lalu di DPFHS, nah jadi ini tampilan laporan yang akan kita print. Di sini fungsinya tanggal itu di sini. Jadi di sini 18 Mei 2026. Jadi ini jamnya. Jamnya jam 8, 32 dan 57. Jadi ini tampilan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.